Uh, First time, I would like to say why we have to choose the NPUST, or I would like to say how is the NPUST current situation now. Selanjutnya, jadi kalau kita lihat dari lokasi, NPUST ini terletak di selatan Taiwan, dan dari sisi pengalaman, NPUST hampir 100 tahun usianya, yang artinya aktivitas research dan juga kegiatan perkuliahannya sudah banyak yang diimplementasikan di kegiatan sosial masyarakat khususnya di Taiwan dan juga internasional, sehingga dia menjadi the best university in tropical agriculture dengan orientasi professional training dan seterusnya tadi. Selanjutnya jika kita lihat di sini Pingtung yang berasa di sisi selatan di mana NPUST itu berada, teman-teman bisa melihat bahwa dia berada di bawah kaki gunung. Dan ini salah satu hal yang sangat menarik karena bisa dibilang suasana di NPUST ini hampir semuanya bisa kita lihat suasananya hijau. Selanjutnya, dan jika kita lihat dari sisi sejarah, bahwa NPUST ini telah paling tidak beberapa kali mengalami perubahan struktur nama, dimulai tahun 1924 sampai dengan 1997, di mana akhirnya dia berubah menjadi National Pingtung University of Science and Technology. Saya lupa memperkenalkan diri saya di awal sebelumnya bahwa saya adalah Aswah, biasa dipanggil Aswah. Di sini saya adalah mahasiswa Indonesia yang saat ini sedang menempuh pendidikan S3 di semester 5 di NPUST. Sebelumnya, saya juga merupakan alumni NPUST untuk program master, kemudian saya melanjutkan studi lanjut lagi untuk jenjang PhD di NPUST pada bidang Animal Science. Selanjutnya, nah teman-teman kalau kita lihat di sini, it is very huge campus. You can see the area is almost 300 hektar. Dan saya pikir mungkin ini adalah salah satu kampus terluas di Taiwan, dengan cakupan kampus utamanya saja hampir 300 hektar, kemudian masih ada 2 lokasi lagi, yaitu forestation untuk eksperimen di Bauli dan Taijen, dengan masing-masing luas 286 dan 576. Jadi sangat luas sekali. Oleh karena sangat luas itu, sekolah juga akan memfasilitasi beberapa transportasi yang bisa diakses oleh mahasiswa. Public transportasi ada bis di sekolah, nanti bisa ada free, secara umum bisa diakses di situ. Kemudian sekolah juga menyediakan fasilitas yang lain seperti sepeda dan juga sepeda motor listrik yang juga bisa diakses oleh mahasiswa. Selanjutnya, nah teman-teman bisa melihat saat mengunjungi kampus ini, suasana masuknya sudah sangat asri, hijau sekali mulai dari masuknya, sehingga hampir di setiap sudut kampus suasananya sangat bisa dibilang menyejukkan ya. Bisa dibilang ketika kita bosan dengan suasana perkuliahan yang mungkin satu waktu perlu rehat atau healing sejenak, tiap sudut kampus itu memberikan fasilitas untuk healing itu. Dan it's free gitu ya, tanpa harus mengeluarkan biaya. Ada fasilitas lain juga yang disediakan oleh kampus bagi mahasiswa selain fasilitas-fasilitas yang ada utamanya untuk aktivitas pendidikan seperti laboratorium, perpustakaan, dan public transportasi tadi. Ada recreational facility seperti multifunctional gym. Di sini mahasiswa bisa melakukan aktivitas berolahraga setelah aktivitas perkuliahan, kemudian swimming pool juga tersedia, ada basket, ada volley, ada tenis, dan banyak lagi fasilitas lain yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa di sini. Selanjutnya, dari sisi ranking sebagai wujud komitmen universitas atau NPUST untuk menuju Green University melalui UI Green Metric, di sini kita bisa lihat bahwa salah satu alasannya adalah bahwa NPUST menjadi nomor 1 secara nasional untuk
menjuarai Green Metric berturut-turut since 2014 until 2021. So ini adalah hal yang patut dibanggakan dari NPUST karena berhasil mempertahankan Green Metric versi UI mulai tahun 2014 sampai 2021. Dari sisi Asia dan juga World Impact Metric-nya juga di sini kita bisa lihat ranking Green Metric-nya trennya cenderung meningkat hingga di rata-rata 29 di tahun 2021. Jadi sangat hijau sekali suasana di kampus. Selanjutnya, dari sisi yang lain, versi The World University Ranking pada aspek teknologi school, dia menjadi nomor 1 di sini. Dan dari sisi nasional, dia di angka nomor 7 dan angka nomor 6 di 2 tahun terakhir, dan untuk World Impact-nya cenderung naik sebagai wujud dari upaya kampus untuk menjaga aktivitas kampus di mana fokus dan orientasinya juga pada pengembangan SDGs, sehingga mendapatkan nilai 201 sampai dengan 300. Selanjutnya, baik, sekarang kita masuk pada kampus college-nya. Di NPUST sendiri ada 7 college dengan 35 departemen dari Graduate Institute, dan Graduate Institute kemudian ada 48 pusat penelitian dan ada 7 educational program. Untuk lebih detail selanjutnya bisa kita lihat di sini bahwa ada agriculture, engineering, management, humanity and social science, veterinary medicine. Saya mau sampaikan bahwa kita sangat kuat di bidang agriculture. Saya kira satu hal unik dari NPUST adalah we are very strong in agriculture area. So in this case, I would like to maybe mention once more time to anyone who interested in agriculture area or weather and engineering, you can apply and submit your proposal to the NPUST. Saya mengatakan demikian karena apa? Dari beberapa pengalaman teman dan juga saya pribadi, bahwa aktivitas penelitian ataupun riset utamanya di agriculture, ini sangat up to date, saya katakan. Sangat up to date, dan beririsan dengan kebutuhan stakeholder dan private sector paling tidak di bagian selatan Taiwan. Sehingga ini menjadi hal yang sangat menarik untuk bisa kita join ataupun bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa Indonesia yang tertarik untuk mendaftar di NPUST di bidang agriculture. Secara umum kita bisa lihat next selanjutnya ya. Di International Exchange Faculty atau student, kita bisa tahu bahwa NPUST sendiri ini dia punya 547 international student dari 42 negara, di mana dia punya sister university sebanyak 282 partner dari 48 negara. Selanjutnya, sehingga karena orientasinya kami sangat kuat di bidang agriculture, maka harapannya adalah orientasi kami menjadi yang terbaik di bidang agriculture dengan mengkombinasikan tropical agriculture yang dikombinasikan dengan intelligent agriculture, ecological industry, blue economy, dan platinum society. So, ini salah satu 4 poin utama yang sering dikedepankan di kampus ini. Selanjutnya, wujud dari keunggulan di bidang agriculture dan itu tadi adalah kita mengembangkan beberapa pusat studi yang fokus atau berorientasi untuk meningkatkan produk lokal seperti di sini kita ambil contoh seperti buah naga dan beberapa contoh varietas baru yang coba dikembangkan di sini adalah rambutan, sehingga bagaimana buah itu bisa cocok untuk bisa ditanam di area tropis di sekitar selatan Taiwan. Selanjutnya, intelligent agriculture. Nah, ini sebagai wujud dari penguatan institusi agar fokus pada agriculture tadi, mereka mengkombinasikan
beberapa bagian, yaitu Smart Agriculture Machinery Center, dikomunikasikan dengan Agriculture Big Data Center, Intelligent Farming, dan Industry Chain. Jadi 4 hal ini tadi sangat bisa dibilang dikombinasikan untuk betul-betul really solving problem to the society. Sehingga salah satu hal yang menarik bagi saya adalah bagaimana research dan aktivitas ini try to overcome the solving problem in the real situation in the society. Saya kira itu. Selanjutnya, ini salah satu contoh yang lain adalah sistem rice farming yang dikombinasikan dengan probiotik dan smart teknologi dengan menggunakan probiotik dan fertilizer. Selanjutnya, baik, salah satu penggunaan teknologi menggunakan drone untuk melihat waktu yang bagus untuk memanen dan juga mendiagnosa penyakit pada pertanian. Selanjutnya, nah ini juga bagaimana kita bisa mendeteksi temperatur, suhu dari ternak dengan menggunakan IoT, dan juga pemberian pakan pada ikan dengan menggunakan remote surveillance. Selanjutnya, nah, salah satu juga wujud kegiatan yang lain atau bentuk dari ecological industry adalah ada di sini ada Department of Forestry. Mereka juga beraktivitas dengan bagaimana membangun log kultivasi untuk jamur sehingga itu bisa menjadi ecotourism dan environmental education untuk pendidikan dan juga untuk masyarakat sekitar yang ada di area tersebut. Selanjutnya, ini juga kampus juga beraktivitas dengan masyarakat yang ada di sekitar sebagai wujud dari tanggung jawab kampus yang tidak hanya berorientasi pada research, tapi juga pada tanggung jawab sosial di sekitar kampus. Dia bekerja sama untuk membangun towning, planning, and community development melalui produk-produk baru yang akhirnya bisa menjadi recreational farm bagi masyarakat sekitar. Selanjutnya, nah, kemudian kita masuk kepada rekrutmen dan scholarship. Kalau kita lihat di sini, kita bisa bagi bahwa tuition fee-nya antara life science dan social science memang akan sedikit lebih mahal di life science. Kemudian the expense of accommodation-nya, teman-teman bisa lihat di situ, sekitar 750 US dollar per tahun dengan living cost 290 sampai 430 per bulan. Saya kira mungkin living cost ini karena kami lokasinya di bagian selatan bisa dibilang mungkin jauh lebih murah dibandingkan di bagian utara, teman-teman yang tinggal di bagian utara. Selanjutnya, baik, dari sisi beasiswa ada beberapa tipe beasiswa di sini. Kami tidak akan fokus kepada Taiwan Government ataupun ICDF, tapi mungkin kami akan lebih fokus ke NPST Scholarship di sini. Jadi NPST Scholarship di sini melaunching 2 beasiswa, yaitu beasiswa dari kampus yang disebut dengan NPST Scholarship, dan juga ada NPST PhD Assistant Scholarship. Yang dua sumber beasiswa ini adalah bersumber dari dana kampus. Selanjutnya, ini sama karena hampir sama dengan maaf, di program-program atau di universitas lain tadi juga sebelumnya menyampaikan hal yang sama. ICDF saya kira sama. Selanjutnya, baik. Nah, kepada NPST Scholarship di sini, NPST Scholarship ini diperuntukkan untuk 3 jenjang pendidikan, S1, S2, maupun S3. Sehingga setiap tahun punya masanya, tetapi meskipun nanti misalkan di tahun ke-2 untuk master ini belum selesai, dia masih memungkinkan untuk bisa didaftarkan lagi kembali sehingga masih dapat perpanjangan lagi sampai dengan masa studinya selesai. Itu kelebihannya daripada NPST Scholarship. Begitu juga dengan NPST PhD Assistant Scholarship ini, sayangnya ini memang khusus untuk program doktor saja selama 4 tahun, tapi ini sudah dirancang dan didesain cukup untuk aktivitas penelitian selama 4 tahun. MOE dan MOVA Scholarship sama dengan universitas yang lain, sehingga kita teruskan ke slide selanjutnya. ICDF juga sama dengan slide-slide sebelumnya. Baik, sekarang scholarship dari NPST ini. Apa yang di-cover dari sini? Untuk S1, master, atau doktor itu
NPUSD Scholarship itu mengcover semua SPP. Cover semua SPP sehingga bisa dibilang kita akan hemat bisa mulai dari 3.670 US dollar sampai dengan 4.550 US dollar. Bahkan ya, ada yang disebut dengan full scholarship itu nanti akan dapat uang bulanan, akan dapat Steven uang bulanan sebesar sekitar 2.000 sampai 2.800 US dollar. Ya, itu. Kemudian ada NPSD, PhD Assistant Scholarship juga sama. Selain juga kita akan hemat sebesar 3.670 US dollar, kita juga terima cash sebesar 14.000 NT. Sehingga ini sangat bermanfaat sekali untuk memperkuat aktivitas penelitian kita selama studi di NPUSD. Selanjutnya, saya kira untuk persyaratan ini sudah disampaikan oleh universitas-universitas yang lain. Ya. Kemudian, baik, ICDF juga sama, sudah disampaikan oleh universitas yang lain, ini didanai oleh negara. Kemudian NPUSD Scholarship, nah ini. Meskipun ini didanai oleh universitas ataupun NPUSD, tetapi beasiswa ini sangat kompetitif sekali. Sehingga at least harus 80% atau syukur-syukur bisa 90%. Sehingga nilainya, beasiswa ini harus sehingga beasiswa ini, karena beasiswa ini termnya adalah dalam 1 tahun periode, sehingga dalam 1 tahun, misalkan di semester 1 dan semester 2, habis kontraknya, semester 3-4 akan dievaluasi lagi dari hasil evaluasi semester 1 dan 2, kalau nilainya di bawah itu, biasanya akan diturunkan. Sehingga kita harus berupaya untuk mendapatkan itu di semester yang selanjutnya itu dengan mempertahankan nilai di sini. Itu juga dengan master di sini dan PhD. Kemudian NPUSD PhD Assistant ini karena sudah kontrak selama 4 tahun sehingga itu harus dipertahankan nilainya. In case terjadi penurunan nilai maka akan ada evaluasi. Selanjutnya, nah ini bagaimana mendaftar untuk MOE dan MOFA sama dengan universitas sebelumnya bisa kita lewati. ICDF sama dengan bisa juga kita lewati ini. NPUSD Scholarship. Nah, beasiswa ini dibuka setiap semester. Ya, Januari sampai Maret untuk masuk di bulan September dan Agustus sampai Oktober, berarti yang sekarang ini, untuk masuk bulan Februari besok. Jadi adik-adik atau teman-teman yang berminat untuk masuk di bulan Februari sudah bisa mendaftar dengan skema beasiswa NPUSD. Kemudian persyaratan yang diperlukan, saya kira bisa dilihat di sini bahwa harapannya khususnya untuk master dan PhD harapannya ada riset proposal, tidak banyak, mungkin bisa 5 lembar sampai dengan 10 lembar untuk bisa menjelaskan maksud dan tujuannya datang ke NPUSD ini untuk mengambil topik yang penelitian yang seperti apa. Kemudian surat rekomendasi, financial statement, saya kira ini umum. Kemudian tentu saja IELTS, kemampuan berbahasa Inggris, karena kelas yang akan diikuti nanti adalah kelas berbahasa Inggris. Ya, selanjutnya. Nah, ini adalah aktivitas beberapa dokumentasi sederhana mengenai aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa selama studi di sini. Hal yang lain yang menarik di sini adalah kita bisa mengambil mata kuliah yang lintas departemen atau lintas fakultas jika mata kuliah itu kita rasa cocok atau kita butuhkan. Misalkan di food science, dia ingin misalkan ada orang dari tanaman tapi ingin mengambil biokimia, maka bisa saja dia mengambil mata kuliah di food science yang tentang biokimia. Ini adalah juga aktivitas NPUSD yang juga berkolaborasi dengan teman-teman ataupun perguruan tinggi yang ada di Indonesia, dan sudah banyak kolaborasi kita dengan NPUSD di sini. Tahan dulu di sini, saya ingin mengatakan bahwa rangkaian foto ini adalah rangkaian sebagian
Sebagian dari rangkaian foto ini adalah rangkaian foto kegiatan-kegiatan mahasiswa Indonesia atau biasa kita sebut dengan PPI yang ada di Indonesia, PPI yang ada di NPUSD ini untuk melakukan semacam bukan pertukaran budaya, tapi ada event-event budaya yang selalu kita adakan setiap tahun untuk memperkenalkan budaya Indonesia di sini. Saya mengajak kepada teman-teman yang ada di Indonesia, khususnya yang tertarik di bidang, karena kita cukup kuat di bidang pertanian kita cukup kuat khususnya, entah itu food science, entah itu aquaculture, entah itu animal science, entah itu veteriner ataupun kedokteran hewan, bisa mendaftar dan kepada kita, karena yang menarik adalah dari semua itu adalah bagaimana atmosfer akademik di sini itu dibuat sehingga atmosfer akademik itu terasa benar-benar tumbuh begitu. Dan riset atau aktivitas kegiatan itu bersinggungan dengan private sector. Itu yang juga menarik. Artinya riset itu sesuai dengan, sebagian riset itu akan betul-betul sesuai dengan kebutuhan private sector dan industri. Ya. Sampai di sini kira-kira itu yang bisa kami sampaikan, dan jika ada hal-hal lain yang ingin ditanyakan bisa menghubungi website yang telah kami sebutkan di awal tadi, atau juga menghubungi IG ataupun Facebook ataupun fasilitas lain yang ada